Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Goku yang menumpang di kendaraan pembersih jalur ular, dia pun terjatuh akibat kendaraan tersebut yang oleng. Akhirnya Goku pun terjatuh ke neraka. Di sana Goku masih belum menyadari kalau itu adalah neraka, dan dia hanya berpikir kalau itu adalah tempat dari Daikayo. Goku menemukan sebuah pohon yang mana di pohon tersebut banyak sekali buah-buahan yang cukup besar. Goku berniat untuk mengambil buah-buahan tersebut, tapi tiba-tiba ada seseorang yang memukul Goku dan membuatnya menjadi pingsan. Dan ternyata sosok yang telah memukul Goku adalah seorang iblis neraka yang berwarna biru. Dia bernama Gozu. Setelah Goku terbangun dari pingsannya, Gozu segera memperingatkan Goku kalau tidak boleh ada orang yang memakan buah tersebut, karena buah itu adalah buah keramat dan satu-satunya orang yang boleh memakan buah itu hanyalah Raja Yemas saja. Tak lama, teman dari Gozu pun datang ke tempat tersebut dan melihat apa yang sedang terjadi di sini. Teman dari Gozu yang berwarna merah ini, dia bernama Mezu. Goku masih belum menyadari kalau mereka berdua bukanlah Dewa Kaio dan bertanya apakah mereka berdua adalah seorang Kaio. Tapi mereka berdua mengatakan kalau ini bukanlah tempat dari Dewa Kaio, melainkan ini adalah neraka tingkat 3. Mendengar itu membuat Goku menjadi sangat terkejut, karena Goku tak menyangka kalau dia telah terjatuh dari jalur ular. Goku yang mencoba kembali menuju ke jalur ular, dia pun segera melompat dari dalam neraka. Tapi lompatan yang Goku lakukan sama sekali tidak mampu untuk menjangkau awan kuning yang berada di bawah jalur ular. Hal itu pun membuat Gozu dan juga Mezu berpikir kalau mereka berdua harus membantu Goku untuk keluar dari tempat ini. Akhirnya Gozu yang akan memutuskan untuk membantu Goku keluar dari dalam neraka dan menuju ke jalur ular. Gozu pun segera melemparkan Goku ke arah jalur ular dengan menggunakan kekuatannya. Tapi walaupun telah dibantu oleh Gozu, tetap saja Goku masih belum mampu untuk mencapai jalur ular. Setelah Goku kembali, dia pun mengatakan kalau Gozu adalah orang yang lemah karena tidak mampu untuk membantunya keluar dari dalam neraka. Mendengar itu membuat Gozu menjadi cukup kesal kepada Goku karena telah meremehkan kemampuannya. Pada akhirnya Gozu pun menantang Goku untuk melakukan gulat melawannya. Jika Goku keluar dari dalam garis yang telah ia buat, maka Goku akan dinyatakan kalah. Tak lama, pertandingan gulat di antara mereka berdua pun dimulai. Pada awal pertarungan, Gozu berhasil mendorong Goku sampai ke pinggir arena. Tapi Goku dengan mudah mampu menahan tubuh Gozu yang sangat besar. Setelah itu Goku segera mendorong Goku dan segera menembakkan sebuah tembakan angin ke arah Gozu dan membuatnya menjadi terlempar keluar dari dalam garis. Sebagai hadiah karena Goku telah berhasil mengalahkannya dan menang pada pertandingan gulat tersebut, maka Gozu akan berusaha dengan sangat keras untuk membantu Goku keluar dari dalam jalur ular ini. Gozu pun membuat sebuah alat bantu loncat agar Goku mampu meloncat lebih tinggi daripada sebelumnya. Gozu pun segera membantu Goku untuk keluar dari dalam jalur ular, dan sepertinya Goku akan bisa untuk keluar dari jalur ular karena lompatan ini sangat tinggi. Tapi di saat Goku hampir saja mencapai jalur ular, dia pun hampir terjatuh lagi. Untuk mencegah hal itu terjadi, Goku segera menembakkan jurus Kamehameha untuk mendorongnya segera menuju ke jalur ular. Dan akhirnya jurus Kamehameha Goku berhasil mendorong Goku untuk menuju kembali ke jalur ular. Tapi tiba-tiba
Ya, kepala Goku membentur sebuah benda yang berada di awan yang menutupi jalur ular tersebut. Sepertinya jalur ular itu ada sebuah perisai pelindung yang mengakibatkan Goku tidak bisa untuk kembali ke jalur ular. Akhirnya Goku pun terjatuh dari jalur ular untuk kedua kalinya dan dia tercebur di kolam darah. Karena Gozu gagal untuk membantu Goku keluar dari jalur ular, sekarang Mezu yang akan membantu Goku untuk keluar dari dalam neraka. Mezu akan menunjukkan jalan rahasia untuk keluar dari dalam neraka kepada Goku, tapi Goku harus menerima tantangannya kali ini, yaitu Mezu ingin menantang Goku untuk melakukan permainan kejar-kejaran di dalam neraka ini. Jika Goku berhasil menangkapnya, maka dirinya akan memberitahu jalan rahasia untuk keluar dari dalam neraka. Goku menyetujui permintaan dari Mezu untuk melakukan permainan ini karena Goku sangat ingin keluar dari dalam neraka agar bisa segera bertemu dengan Daikaio. Aturan pada permainan kali ini adalah Mezu harus dibiarkan untuk berlari terlebih dahulu dibandingkan Goku. Setelah dirinya berlari terlebih dahulu, maka Goku harus menyusulnya. Goku pun setuju dengan hal itu karena itu hanya satu-satunya cara agar dirinya bisa keluar dari dalam neraka. Setelah Goku dan juga Mezu siap, Gozu segera membunyikan gong tanda pertandingan di antara mereka berdua pun dimulai. Mezu segera berlari terlebih dahulu untuk meninggalkan Goku di garis start. Goku yang melihat kalau Mezu berlari sangat cepat, dia pun berpikir apakah dia bisa untuk mengejar Mezu. Tak lama setelah Mezu berlari cukup jauh, Goku pun memulai untuk ia berlari. Akhirnya terjadi kejar-kejaran di antara Mezu dan juga Goku. Yay! Mana? そうじゃないぞ。何鬼？楽しいよ。だけど怖い。あいつ大したもん。やったー。 Dengan memanfaatkan kelengahan dari Mezu, akhirnya Goku berhasil menangkapnya dan membuat Mezu harus memberitahunya tentang jalan keluar dari dalam neraka. Dan pada akhirnya Gozu dan juga Mezu mengantarkan Goku menuju ke jalan rahasia itu. Goku akan segera pergi untuk kembali ke jalur ular. Tapi sebelum itu Goku menunjukkan sesuatu. Ternyata dia telah mengambil buah dari pohon kerama tersebut dan membuat Gozu dan juga Mezu menjadi sangat terkejut. Setelah itu Goku pun segera berlari masuk ke dalam jalur rahasia tersebut untuk segera kembali ke jalur ular. Ternyata jalan keluar dari neraka tersebut adalah laci dari Raja Yema. Goku yang sangat terkejut ketika dia harus mengulang lagi untuk menuju ke jalur ular. Dia pun segera berlari. Saat ini Goku harus benar-benar mempersingkat waktu agar dia bisa segera menuju ke tempat Daikaio, karena waktu 1 tahun sudah terpotong di saat dia berada di neraka. Di sisi lain terlihat kalau Piccolo dia masih bermeditasi. Piccolo bermeditasi dan memfokuskan pikirannya. Tak lama di sekitar tubuh Piccolo pun keluar sebuah angin topan, dan itu adalah kekuatannya sedang ia coba untuk kembangkan. Di Istana Langit terlihat kalau para Z-Factor lainnya mereka sudah berada di sana dan siap untuk berlatih di bawah bimbingan dari Dewa Kami. Shin kembali berpindah ke tempat Goku yang sedang berlari untuk menyusuri jalur ular agar bisa segera sampai ke tempat dari Daikaio. Di tengah perjalanan Goku melihat sebuah istana yang sangat megah. Goku berpikir kalau istana itu adalah
rumah dari Daikayo. Akhirnya Goku pun masuk ke dalam istana itu. Di dalam istana, Goku langsung disambut oleh beberapa orang wanita. Terlihat ada salah satu wanita pemimpin dari wanita-wanita yang lain yang bernama Happy sama. Happy segera menghampiri Goku. Terlihat kalau Happy cukup menyukai Goku karena wajahnya yang sangat tampan. Goku pun hanya berpikir kalau Happy ini dia adalah Dewa Kaio. Goku yang mengira kalau Happy sama adalah Raja Kaio meminta kepada Happy sama untuk mengajarkannya ilmu bela diri. Akhirnya Happy sama mengajak Goku untuk melakukan tarian dansa. Goku pun hanya mengikuti Happy sama melakukan tarian dansa karena dia berpikir kalau tarian dansa ini termasuk dalam latihan. Karena kekuatan Goku yang sangat overpower, dia saat melakukan dansa dengan Happy sama tak sengaja membuatnya menjadi terbanting. Salah satu pelayan dari Happy sama cukup kesal kepada Goku karena terus mengira kalau Happy sama adalah Kaio sama. Akhirnya Goku pun menyadari kalau Happy sama bukanlah Kaio sama dan dia berniat untuk meninggalkan tempat tersebut karena dia sedang buru-buru untuk melakukan latihan dengan Kaio sama. Tapi Happy meminta kepada Goku untuk jangan meninggalkan tempat ini dan memintanya untuk makan malam. Mendengar kalau dia ditawari makan malam membuat Goku pun tergiur dan akan memakan makanan yang akan diberikan oleh Happy. Tak lama Happy sama segera menghidangkan banyak sekali makanan enak kepada Goku. Tapi tanpa Goku sadari kalau makanan-makanan tersebut telah diberi obat penidur agar Goku tidur di tempat ini. Goku pun segera memakan semua masakan yang telah dibuat oleh Happy sama dan juga anak buahnya. Tapi anak buah dari Happy sama dan juga Happy merasa sangat terkejut karena Goku sama sekali tidak terkena efek dari obat tidur yang telah mereka berikan kepada makanan Goku. 遠慮なく召し上がれ。よし。 Akhirnya Goku pun sangat kenyang karena telah menghabiskan semua makanan yang telah diberikan oleh Happy sama. Nah, Goku berniat untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat dari Daikayo. Tapi Happy sama mencegah Goku untuk pergi kembali. Dia meminta kepada Goku untuk mandi air panas terlebih dahulu karena mungkin Goku sudah cukup kelelahan akibat berjalan sangat jauh dari jalur luar. Goku pun menyetujui saran dari Happy sama dan dia sangat menikmati pemandian air panas yang setelah disediakan oleh Happy. Setelah Goku selesai mandi, dia berniat untuk segera pergi, tapi lagi-lagi dia ditahan oleh para pelayan dari Happy sama yang mencegah Goku untuk pergi dari tempat ini. Untuk mencegah Goku pergi dari tempat ini, maka para pelayan dari Happy sama akan menunjukkan sebuah pertunjukan kepada Goku, yaitu tarian pedang. Goku pun diminta untuk menyaksikan pertunjukan ini. Ya, Goku pun segera dihampiri oleh salah satu pelayan dari Happy sama yang menawarkan kepada Goku sebuah jus. Goku tak menyadari kalau jus itu telah diberikan sebuah obat penidur dengan dosis yang sangat tinggi. Ketika Goku telah meminum jus tersebut, dia pun langsung tertidur. Happy berniat untuk melihat apa yang berada di pikiran Goku saat ini. Ya, salah satu pelayan dari Happy sama segera memberikan sebuah cermin pikiran kepada Goku dan melihat kalau Goku telah memiliki seorang istri dan juga seorang anak. Happy pun merasa cukup kecewa karena dia berpikir kalau Goku bisa menjadi pasangannya. Karena tidak bisa menjadi pasangannya, maka Happy sama berniat untuk memakannya menjadi makanan yang sangat enak. Sementara itu, Goku yang sedang tertidur, di dalam mimpinya dia bermimpi kalau bangsa Saiyan telah datang ke bumi. Dan kedua orang bangsa Saiyan itu pun menghabisi semua keluarga yang sangat ia cintai. Dan akhirnya membuat Goku terbangun dari tidurnya. Goku yang terbangun dari tidurnya, dia berniat untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tapi Happy sama mencegah Goku untuk melakukan hal itu. Dan secara tiba-tiba tempat itu pun berubah menjadi perut seekor ular raksasa. Goku segera meluncur untuk meninggalkan tempat itu karena jika dia terlalu lama di tempat ini maka akan membuatnya menjadi mati. Dan akhirnya Goku pun berhasil keluar dari dalam perut ular raksasa tersebut.
setelah itu Goku pun harus menghadapi wujud asli dari Hebisama, yaitu seekor ular raksasa. Ular raksasa tersebut terus mengejar Goku yang membuat Goku menjadi sangat kesulitan untuk segera melanjutkan perjalanannya. Ular itu pun mampu menyemburkan api dari dalam mulutnya yang membuat Goku menjadi hampir terbakar. Goku pun memikirkan sebuah ide untuk mengalahkan Hebisama dengan cara dia memanfaatkan tubuh panjang dari Hebisama dan membuatnya menjadi terlilit. Setelah berhasil membuat Hebisama terjebak, Goku pun segera terbang dan meninggalkan Hebisama di tempat tersebut untuk segera menuju ke tempat dari Daikaio. Sementara itu, para Z-Factor lainnya mereka sedang melakukan latihan di Istana Langit di bawah bimbingan dari Dewa Kami. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja di channel Alur Film, channelnya alur cerita masa kini.